Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah merampungkan nama menteri untuk kabinetnya nanti. Nama muda hingga kementerian baru disiapkan agar roda pemerintahan dapat bergerak lebih cepat. Kemudian pertanyaannya adalah efektifkah menteri muda dan kementerian baru ini? Rekan saya Eko Frimandani akan membahasnya dalam segmen Fact Check. Eko, silakan. Ya, Wahyu, benar sekali. Seperti tebak-tebak buah manggis, publik menanti siapa calon menteri Jokowi. Apalagi di kabinet kedua ini katanya akan ada menteri muda dan pos kementerian baru. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya berikut ini. Ya, ini adalah komposisi kabinet Jokowi, di mana pada periode lalu 2014-2019 komposisinya ada dari kalangan partai dan juga kalangan non-partai. Bisa kita lihat dari kalangan partai adalah 47%, kemudian dari kalangan non-partai adalah 53%. Kalau kita melihat persentase ini, kita melihat pembagian orang dari menteri partai politik adalah 16 orang, kemudian dari partai non-politik yakni 18 orang. Sementara untuk wacana kabinet periode 2019-2024 ini, Jokowi telah menyebut komposisi persentasenya yakni 55% dan 45%. Memang tidak jauh berbeda atau hanya perbedaan sedikit, di mana kalau misalnya jumlah kementerian tetap 34 kementerian, maka akan ada 19 orang menteri dari non-partai politik dan juga 15 orang dari menteri partai politik. Namun diksi profesional dan juga non-profesional, partai dan juga non-partai kerap kali muncul saat penyusunan kabinet baru. Padahal kalau kita melihat orang dari parpol belum tentu tidak profesional. Begitu juga halnya dengan orang profesional belum juga tidak tentu atau tidak paham tentang politik. Karena sejatinya untuk memilih menteri bukanlah persoalan antara keterwakilan profesional dan juga non-profesional atau partai dan juga non-partai. Karena orang partai pun kalau tidak profesional tentu tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Begitu juga halnya orang profesional kalau tidak paham politik tentu juga tidak akan sulit menggolkan program-programnya di DPR. Karena yang perlu kita garis bawahi di sini, jabatan menteri adalah jabatan politik. Itu tidak bisa dielakkan. Dan kemudian diperlukan menteri yang cakap di bidangnya dan juga tidak buta dengan politik. Yang kedua juga, jabatan menteri juga bukan sesederhana untuk memenuhi kontrak-kontrak politik yang telah dibuat, baik itu dari golongan ormas dan juga janji kampanye saja. Yang terpenting, menteri itu harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Bukan menteri dari partai yang tepat di pos menteri yang ingin ditempat. Nah, itu kalau dari masalah menteri dan juga dari partai dan juga non-partai. Lalu bagaimana kalau dari masalah usia? Nah, salah satu kejutan yang diberikan Jokowi katanya dalam posisi kabinet menteri nanti akan ada keterwakilan menteri muda. Usianya adalah di usia 25 dan juga 35 tahun. Memang sejumlah nama sudah mengemuka seperti sebut saja ada CEO Bukalapak Ahmad Zaki dan juga ada juga politisi muda Partai Nasdem Prananda Paloh. Namun jika kita melihat peranan menteri muda dalam sebuah kabinet bukanlah hal yang baru. Sebut saja negara tetangga kita Malaysia. Syed Saddiq berusia 26 tahun sudah menjabat Menteri Pemuda dan juga Olahraga Malaysia. Kemudian juga Sama Al-Mazrui, 26 tahun sudah juga menjabat Menteri Urusan Kepemudaan Uni Emirat Arab. Kemudian juga ada Simon Harris, sudah menjabat Menteri Kesehatan Austria. Memang pos menteri bukanlah masalah umur. Memang tidak apple to apple jika kita membandingkan politik di luar negeri dengan di dalam negeri. Karena kompleksitas masing-masing negara berbeda. Bukan berarti meragukan kualitas yang muda dan mengakui kualitas yang tua. Karena balik lagi, menteri di kabinet Jokowi adalah menteri pekerja. Menteri yang siap bekerja, bukan menteri yang baru belajar untuk bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, birokrasi kita ini adalah sangat kompleks. Dengan senioritas tinggi, kalau mungkin salah satu calon menteri sukses di sebuah korporasi, tentu tidak semudah saat berada di kementerian. Tekanan psikologis orang muda berada di tengah senioritas tinggi atau lingkup kerja kementerian tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang terpenting di sini, bagaimana si menteri berusaha keluar dari jebakan, membuat semua orang senang, dan jangan karena lingkungan yang lebih senior lalu merasa tidak enak dan takut melakukan perubahan. Tetap berpegang pada visi misi pemerintahan yang telah disusun 5 tahun ke depan, dan juga tentunya ada backup penuh dari Presiden. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena jangan sampai menteri hanya sebagai simbol, tapi kekuatan di lapis 2 dan juga 3 terlalu deras, sehingga menteri tidak berani untuk mengambil kebijakan. Karena pada intinya, jangan ragukan soal usia, tapi lebih penekanan kapasitas seseorang atau kapasitas kerja seseorang menteri itu.
Kita ke grafik selanjutnya. Nah, untuk menjadi Menteri Jokowi memang memiliki syarat-syarat yang sangat kompleks. Yang pertama adalah syarat Menteri Jokowi itu adalah dinamis dan energik. Kita tahu adalah nama kabinetnya saja adalah kabinet kerja. Bisa jadi saat ini paginya berada di Jakarta, siangnya bisa berada di Jawa Timur, dan malamnya bisa berada di Papua. Seperti itulah bagaimana dinamis dan energiknya Menteri Jokowi. Kemudian juga Menteri Jokowi harus bisa mampu mengeksekusi. Tidak bertele-tele, bisa turun ke lapangan, ada permasalahan, langsung diselesaikan. Itu yang diinginkan Jokowi. Kemudian juga tentu saja selain bisa eksekusi, harus bisa juga kemampuan tata kelola. Ini adalah 3 syarat ini wajib dimiliki oleh Menteri Jokowi. Kemudian, selain adanya menteri muda yang baru di kabinet Jokowi, ini adanya 3 kementerian baru. Antara lain, ini masih sekedar wacana. Ini adalah Kementerian Digital, ada juga Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga Kementerian Investasi. Nantinya Kementerian Investasi akan mengambil fungsi dan juga koordinasi penanganan modal atau BKPM. Sedangkan Kementerian Ekonomi Digital nantinya atau bisa juga dipisah dengan ekonomi kreatif merupakan pengembangan dari Badan Barekraf. Ini bisa menjadi 2 kementerian atau dilebur menjadi 1. Pos kementerian ini nantinya diisukan akan diisi oleh anak muda kreatif. Dan selain itu juga ada sejumlah wakil menteri tambahan untuk membantu kinerja menteri dan kementerian. Namun, yang perlu menjadi perhatian khususnya adalah kementerian baru atau nomenklatur baru tentu perlu banyak penyesuaian dan dibutuhkan 1 hingga 2 tahun lebih agar kinerja kementerian itu bisa dirasakan. Itu sudah terjadi kepada Kabinet Kerja Jokowi pada jilid 1 lalu. Namun berbicara kementerian baru, tentu kita bertanya, siapa calon menteri yang mengisi pos kementerian ini? Dan ini adalah bocoran nama-nama menteri yang disebutkan Jokowi beberapa waktu lalu. Ingin tahu? Berikut. Nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Bu siapa? Nomor 1, Bu Megawati. Nomor 2, Ahok. Nomor 3, Prabowo. Udah ambil sepedanya. Ya, saya pastikan pernyataan santri tentang menteri tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan hanya guyon belaka. Karena yang pasti, nama menteri biarlah menjadi hak prerogatif presiden, yang lain boleh ajukan sejumlah nama, tapi jangan baper kalau tidak terpilih kembali. Kembali ke Anda, Wahyu. Baik, terima kasih Eko Frima atas paparannya tadi dalam segmen Fact Check. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah merampungkan nama menteri untuk kabinetnya nanti. Nama muda hingga kementerian baru disiapkan agar roda pemerintahan dapat bergerak lebih cepat. Kemudian pertanyaannya adalah, efektifkah menteri muda dan kementerian baru ini? Rekan saya Eko Frima dan ia akan membahasnya dalam segmen Fact Check. Eko, silakan. Ya, Wahyu, benar sekali. Seperti tebak-tebak buah manggis, publik menanti siapa calon menteri Jokowi. Apalagi di kabinet kedua ini katanya akan ada menteri muda dan pos kementerian baru. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya berikut ini. Ya, ini adalah komposisi kabinet Jokowi, di mana pada periode lalu 2014-2019 komposisinya ada dari kalangan partai dan juga kalangan non-partai. Bisa kita lihat dari kalangan partai adalah 47%, kemudian dari kalangan non-partai adalah 53%. Kalau kita melihat persentase ini, kita melihat pembagian orang dari menteri partai politik adalah 16 orang, kemudian dari partai non-politik yakni 18 orang. Sementara untuk wacana kabinet periode 2019-2024 ini, Jokowi telah menyebut komposisi persentasenya yakni 55% dan 45%. Memang tidak jauh berbeda atau hanya perbedaan sedikit, di mana kalau misalnya jumlah kementerian tetap 34 kementerian, maka akan ada 19 orang menteri dari non-partai politik
dan juga 15 orang dari menteri partai politik. Namun diksi profesional dan juga non-profesional, partai dan juga non-partai kerap kali muncul saat penyusunan kabinet baru. Padahal kalau kita melihat orang dari parpol belum tentu tidak profesional. Begitu juga halnya dengan orang profesional belum juga tidak tentu atau tidak paham tentang politik. Karena sejatinya